Wakil rakyat dari DPRD Kota Surabaya menyoroti penegakan peraturan daerah atau Perda nomor 1 tahun 2023 tentang perdagangan dan perindustrian di Pasar Tanjung Sari, Surabaya. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Mahmud, menegaskan bahwa penegakan Perda wajib dipatuhi oleh para pelaku usaha di kawasan tersebut. Ia juga mengingatkan Satpol PP agar bertindak tegas apabila ditemukan pelanggaran. Pasar Tanjung Sari merupakan pasar kawasan dengan luas di bawah 2.000 meter persegi. Sesuai ketentuan, pasar tersebut tidak diperbolehkan beroperasi selama 24 jam penuh. Muhammad Mahmud menyampaikan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, pasar kawasan dengan luasan di bawah 2.000 meter persegi tidak diperkenankan membuka operasional selama 24 jam penuh. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, jam operasional Pasar Tanjung Sari ditetapkan mulai pukul 4 pagi hingga pukul 1 siang. Oleh karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut, Satpol PP diwajibkan untuk melakukan penindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Muhammad Mahmud juga menyoroti masih terjadinya pelanggaran hingga saat ini yang dinilainya sebagai bentuk pembiaran. Kita sudah koordinasi sama pemerintah kota juga. Bahkan pemerintah kota sudah sampai ke Pak Wali. Di sana Pak Wali tetap konsisten bahwa pasar itu harus sesuai Perda. Perda 1 2023 itu, yaitu ada jam operasi yang jelas. Mulai jam 4 pagi sampai jam 1. Dan itu tidak bisa ditawar. Itu perintah dari Pak Wali juga. Karena aturannya harus ditegakkan. Yang saya heran, harusnya pemerintah kota itu kalau memberi izin sudah dengan syarat-syarat yang jelas, bahwa sampai tak kasih izin tapi jualannya jam 4 sampai jam 1 ya, itu tertulis bermaterai kalau perlu, jika melanggar itu akan dicabut. Nah, sekarang ini pemerintah kota sudah bertahun-tahun membiarkan pelanggaran Perda seperti itu sehingga mengganggu semua aspek yang ada di sana. Dan saya dengar juga di Koblen itu juga ada pembiaran. Koblen itu masuk cagar budaya yang berupa penjara lama, tapi sekarang di dalamnya buat pasar juga, sedang dibangun. Itu kan nggak boleh mestinya, tapi ini ada pembiaran juga, harusnya segera ditindak. Nah, untuk pasar Tanjung Sari yang menurut saya itu juga sama, ketika izin diberikan harus diawasi sehingga pengusaha itu mau mengajukan atau tidak mengajukan, karena syaratnya sudah tahu. Kalau misalnya saya mau mengajukan izin bayar ratusan juta, ternyata hanya boleh buka jam 4 sampai jam 1 siang, ya saya nggak jadi ngajukan. Kalau PBG masih boleh ya, tapi dari luasan itu pasarnya kan masuk pasar kawasan, luasannya 2.000 ke bawah, itu tidak bisa jual 24 jam. Kalau EMP tidak ada hubungan dengan produk yang dijual. Berarti masih memang bisa jualan tapi jam operasional tadi ya, ya Pak ya? Bisa, tapi karena itu dipakai pasar maka jamnya harus sesuai Perda. Kalaupun masih ada pelanggaran ini harusnya nanti apa Pak rekomendasi Dewan? Kalau ada pelanggaran seperti biasa aturan harus ditegakkan, di mana Satpol PP harus menindak tegas. Di situ harusnya sudah ada posko, tidak bisa dibiarkan ketika buka jam 2, jam 3 siang. Ya, karena aturannya jam 1 sudah harus tutup. Kalaupun sampai sekarang masih terus terjadi, apa Pak ini yang kemudian nanti? Ya, kalau sampai sekarang terjadi, maka menurut saya itulah pembiaran. Ya, tidak boleh. Wali kota harus mengevaluasi kinerja semua OPD yang membiarkan seperti itu. Kenapa dibiarkan terus tidak ditegakkan Perdanya, padahal wali kotanya sendiri sudah minta itu ditegakkan, harus dilaksanakan Perdanya. DPRD Surabaya meminta Wali Kota Surabaya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah atau OPD terkait.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perda belum ditegakkan di wilayah tersebut. Padahal secara tegas, Wali Kota Surabaya tengah meminta agar perda ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Mahmud juga menyinggung adanya pembiaran di kawasan cagar budaya Penjara Lama di Koblen, Surabaya. Saat ini kawasan tersebut diketahui sedang dibangun pasar. Sesuai ketentuan perda, kondisi tersebut seharusnya juga ditertibkan dan tidak dibiarkan oleh pemerintah kota Surabaya.